saham Panin Overseas, Sebra Nusantara, dan Jakarta Koi. Sementara volume transaksi hingga berita ini diturunkan berjumlah 162.668 lot. Kecelakaan, sewaktu akan menebus obat di rumah sakit. Terpadu. Sementara itu dalam pertemuan dengan jajaran pengadilan tinggi, tim Komisi 1 ini menjumpai tingginya kasus perceraian di daerah ini, yakni sekitar 330 perkara di pengadilan negeri dan 19 perkara di pengadilan tinggi. Saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca umum Indonesia yang berlaku besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saudara, berbagai aset pariwisata yang ada di tanah air harus ditangani secara bersama semaksimal mungkin. Seperti halnya pariwisata di Yogyakarta yang merupakan salah satu kota budaya dan bersejarah serta memiliki peninggalan-peninggalan purbakala. Julukan kota budaya dan bersejarah bagi Yogyakarta setidaknya memiliki potensi yang memungkinkan dijual dan diperkenalkan pada para wisatawan baik di dalam maupun luar negeri. Seperti halnya pengembangan budaya keraton yang kini diterapkan oleh salah satu hotel di daerah istimewa Yogyakarta, antara lain tata cara menerima tamu, makanan khas keraton, dan mandi lulur spa ala keraton. Ternyata banyak menarik wisatawan. Kemudian juga sauna dengan rempah-rempah, dengan misalnya mandi dari garam laut yang ada di laut selatan. Jadi sea salt water itu kita juga memiliki, tidak hanya luar negeri. Daya tarik lain bagi wisatawan asing di daerah budaya ini, selain Candi Prambanan, Borobudur, dan Pantai Parangtritis, juga terdapat Gunung Merapi yang merupakan gunung berapi dan teraktif di dunia. Sekarang saya dengar banyak sekali dari travel agent dan semua orang siapa promote dan Yogyakarta. Kalau kita lihat yang tamu siapa datang di Jogja, Jogja pasti itu penting sekali untuk tamu. Dia selalu bilang Bali dulu, pasti harus pergi ke Jogja. Keramah tamahan berbagai seni budaya yang merupakan daya tarik wisatawan asing di daerah istimewa Yogyakarta ternyata masih diperlukan lagi bagi pengembangan kepariwisataan di wilayah ini. Adapun kendala yang sangat dirasakan oleh para wisatawan asing, kurangnya pelayanan yang memadai di bidang transportasi udara. Kendala ini dapat diatasi apabila pihak yang terkait mampu mengatasinya, mengingat kepariwisataan ini dinilai menjadi andalan devisa negara. Sementara itu, sektor pariwisata dinilai memerlukan adanya reorganisasi guna menangkal krisis ekonomi yang tengah melanda bangsa Indonesia. Sejak terjadinya krisis moneter, kunjungan wisata mengalami penurunan sekitar 10% dibandingkan dengan sebelum adanya krisis ekonomi. Selain memerlukan reorganisasi, sektor pariwisata juga perlu melakukan terobosan baru untuk jenis paket pariwisata yang ditawarkan. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan citra baru produk pariwisata Indonesia, sehingga dapat menghidupkan daya tarik baru bagi dunia pariwisata Indonesia. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Ponco Sutowo kepada para wartawan semalam di Jakarta mengatakan, untuk memacu dunia pariwisata harus dikembangkan suatu mekanisme kerjasama antara ketiga pilar industri pariwisata yang meliputi pemerintah, industri pariwisata, dan masyarakat. Saudara, 52 tahun ikut berkarya, membangun dan mencerdaskan bangsa.
Pers Indonesia oleh para pengamat termasuk wartawan senior dinilai telah banyak mengalami kemajuan. Pemberian penghargaan untuk karya-karya jurnalistik dinilai merupakan suatu hal yang wajar dan sudah sepantasnya diterima oleh para insan pers Indonesia. Untuk lebih menggairahkan kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab, PWI Jaya untuk keempat kalinya kembali memberikan anugerah jurnalistik Muhammad Husni Tamrin kepada para wartawan media cetak yang berhasil mengukir karya terbaik mereka. Pemberian penghargaan meliputi 5 bidang, yaitu bidang tajuk rencana, karikatur, metropolitan, foto, dan bidang film. Pemberian anugerah karya jurnalistik menurut Ketua Panitia Pelaksana E. Subekti didasarkan pada 3 kriteria penilaian. Yaitu satu dari segi bobot isi, kedalaman tulisan, pesan yang ada di dalam karya itu, kemudian teknik penyajiannya, dan bahasa jurnalistik yang dipergunakan. Pemberian tropi anugerah jurnalistik MH Tamrin PWI Jaya akan disampaikan kepada para pemenang oleh Menteri Penerangan Muhammad Alwi Dahlan pada resepsi peringatan Hari Pers Nasional ke-52 tingkat DKI Jakarta tanggal 20 April mendatang. Bersamaan dengan pemberian penghargaan itu, PWI Jaya juga akan meluncurkan sebuah buku berjudul Setengah Windu Anugerah Jurnalistik MH Tamrin yang menyajikan karya jurnalistik peraih anugerah MH Tamrin selama 4 tahun terakhir. Saudara, untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia serta mempererat hubungan antara kaum wanita dari berbagai negara, Ibu-Ibu Dharma Wanita Subunit KBRI Pretoria mengadakan jamuan Coffee Morning. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Dedi Kurniadi dari Afrika Selatan. Acara yang diadakan di kediaman Duta Besar RI untuk Afrika Selatan Rahadi Iskandar dihadiri istri-istri Duta Besar dan Kepala Perwakilan dari berbagai negara serta organisasi-organisasi internasional lainnya. Salah satu tujuan diselenggarakannya acara ini untuk memperkenalkan budaya Indonesia serta dalam rangka menunjang program pemerintah di bidang pariwisata. Acara diisi dengan menampilkan berbagai tarian seperti tari topeng dari Jawa Barat dan tari saman yang terkenal dari Aceh dibawakan oleh ibu-ibu Dharma Wanita, dan yang uniknya pakaian para penari pun dibuat oleh ibu-ibu Dharma Wanita itu sendiri. Untuk melengkapi acara Coffee Morning juga dihidangkan berbagai hidangan kue-kue tradisional yang khusus dibuat oleh ibu-ibu Dharma Wanita Subunit KBRI Pretoria. Sebagaimana diketahui, Pretoria sebagai ibu kota Afrika Selatan ini baru dibuka kedutaannya itu pada tahun 1995. Jadi mereka pada umumnya baru mengetahui bagaimana wanita Indonesia, bagaimana kebudayaan Indonesia, dan bagaimana pakaian daerah Indonesia. Acara diakhiri dengan bazar barang-barang kerajinan Indonesia yang sebagian dari hasil penjualan disumbangkan untuk orang-orang miskin di Pretoria. Saudara, sekian siaran berita TVRI kali ini. Pada pukul 20 waktu Indonesia Barat akan disampaikan lintasan berita. Hairul Tamimi, Rosi Iswanto, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat malam.